Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai unsur golongan 8A atau gas mulia. Next. Slide selanjutnya. Nah, adapun anggota dari kelompok 9, itu yang pertama ada rekan saya Risna Wahyuni Dongoran dengan nomor pokok mahasiswa 213023001. Selanjutnya ada saya sendiri Bintang Maulana dengan nomor pokok mahasiswa 213023017. Selanjutnya ada Dewi Astrini Aprilia dengan nomor pokok mahasiswa 213023001. Dan yang terakhir ada Hafsah Salimah Saniyah dengan nomor pokok mahasiswa 213023061. Next. Baiklah, langsung saja ke pokok bahasan pertama kita mengenai gas mulia yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya yang bertugas. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, soal yang pertama yaitu mengapa disebut gas mulia. Unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur golongan 8A ini memiliki elektron valensi 8 dan memiliki konfigurasi terluar itu Ns2, Np6, di mana konfigurasi elektron ini disebut sebagai konfigurasi oktet, kecuali pada unsur helium memiliki elektron valensi 2 dengan konfigurasi terluar yaitu Ns2 sehingga disebut duplet. Aturan duplet itu sendiri adalah konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 2 elektron pada orbital terluar. Sedangkan aturan oktet itu adalah konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 8 elektron pada orbital terluar. Kemudian, unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A ini memiliki kestabilan yang sangat tinggi, sehingga sebagian besar unsur gas mulia ini keberadaannya di alam itu bebas dijumpai dalam kondisi inert atau tidak bersenyawa, melainkan dalam bentuk gas monoatomik, gas yang tersusun atas atom-atom tunggal. Gas inert itu sendiri adalah gas yang tidak reaktif atau tidak bereaksi dengan atom-atom lain maupun atom sejenis. Kemudian, soal yang kedua adalah uraikan dari mana sumber unsur golongan 8A dan bagaimana kelimpahannya. Yang pertama, sumber gas mulia. Gas-gas mulia terdapat di atmosfer dalam jumlah yang sangat sedikit. Helium semula ditemukan pada matahari melalui pengamatan spektroskopi dan terjadi pada gerhana matahari tahun 1868. Argon adalah gas mulia pertama yang diisolasi dari udara oleh John Ramsay dan William Ramsay pada tahun 1895 berdasarkan tabel berkala Mendeleev, di mana gas mulia termasuk ke dalam satu golongan baru. Ramsay diprediksikan adanya anggota tambahan dengan bobot atom di antara helium dan argon. Gas yang diprediksikan tersebut terbukti diisolasi dari udara oleh Ramsay dan Maurice Travers pada tahun 1898, kemudian diberi nama neon. Helium, neon, argon terdapat dalam udara kering dan di bawah kerak bumi, sedangkan unsur kripton dan xenon hanya terdapat di udara kering. Kemudian yang B ada kelimpahan gas mulia. Kelimpahan helium di alam semesta itu kurang lebih 23% adalah yang terbesar setelah hidrogen, yaitu kurang lebih 76%. Kemudian dapat dilihat pada tabel ini ada kelimpahan gas mulia dalam udara kering dan kelimpahan gas mulia dalam kerak bumi. Dapat kita lihat bahwa secara umum semua unsur anggota golongan gas mulia ini merupakan gas yang terdapat di udara, kecuali pada unsur radon. Unsur yang paling melimpah keberadaannya di udara adalah unsur argon. Kelimpahan unsur argon di udara sebanyak 9.340 ppm. Kemudian, kelimpahan unsur lainnya yaitu helium memiliki kelimpahan sebanyak 5,24 ppm dan
dan neon 18,21 ppm, kripton 1,14 ppm, dan xenon 0,087. Kemudian adapun kelimpahan gas mulia dalam kerak bumi, yaitu yang paling melimpah adalah unsur argon, yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 ppm, kemudian helium 3 kali 10 pangkat min 3 ppm, dan neon 7 kali 10 pangkat min 5 ppm, sedangkan kripton dan xenon tidak terdapat di dalam kerak bumi. Kemudian, unsur radon merupakan unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh yang pendek sehingga kelimpahan di alam ini sangat sedikit. Unsur radon ini sangat sedikit ditemukan di alam karena akan cepat berubah menjadi unsur lain pada waktu paruh yang singkat. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana isolasi unsur-unsur golongan 8A dari sumbernya. Nah, untuk yang pertama yaitu ekstraksi helium dari gas alam. Nah, gas alam ini mengandung hidrokarbon dan zat seperti karbon dioksida, uap air, helium, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam digunakanlah 3 proses. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu proses pengembunan, kemudian tahap kedua proses kriogenik, dan tahap 3 proses adsorpsi. Nah, untuk tahap awal yaitu tahap pengembunan, pada tahap awal karbon dioksida dan uap air terlebih dahulu dipisahkan. Nah, hal ini karena pada proses pengembunan CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang dapat menyebabkan penyumbatan pada pipa. Nah, pada tahap awal ini CO2 dan uap air yang memiliki titik didih paling tinggi terlebih dahulu dipisahkan. Nah, nanti itu diembunkan, kemudian dipisahkan dari gas-gas alam tersebut. Nah, kemudian gas alam yang sudah diembunkan pada suhu rendah di bawah suhu pengembunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengembunan helium. Dengan demikian diperolehlah produk berupa campuran gas yang mengandung kurang lebih 50% helium, nitrogen, dan pengotor lainnya. Selanjutnya, helium yang dimurnikan dengan proses selanjutnya yaitu proses kriogenik. Nah, proses kriogenik ini adalah metode pembukuan pada menggunakan gas yang dimanfaatkan menjadi cairan atau liquid. Nah, proses kriogenik ini kedua campuran gas diberi suatu tekanan. Nah, tujuan diberi tekanan ini adalah untuk membuat uap akan merapat sehingga memudahkan gas dari fase gas membentuk fase cair. Lalu didinginkan dengan cepat. Nah, didapat N2 mengembun sehingga dapat dipisahkan karena N2 ini memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan helium. Nah, helium di sini masih membentuk fase gas karena titik didihnya sangat rendah. Selanjutnya, bisa kita pisahkan nitrogen yang sudah berubah fase menjadi cair. Maka pada tahap kedua ini tersisa helium dan pengotor lainnya. Selanjutnya ke tahap absorpsi. Nah, pada tahap ini sisa campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap atau adsorbent bed berupa arang teraktivasi. Nah, proses ini substansi oleh permukaan zat menyerap dan mengumpulkan suatu pengotor ke suatu zat penyerap tersebut sehingga secara selektif menyerap pengotor. Nah, proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Nah, untuk selanjutnya yaitu ekstraksi neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Dapat kita lihat pada gambar. Nah, di situ terdapat 3 tahap. Nah, untuk tahap yang pertama, teknik pemisahan udara atau ekstraksi udara. Nah,
proses ekstraksi neon, argon, kripton, dan xenon dari udara, tahap awal CO2 dan uap air dipisahkan dari campuran gas agar tidak menghalangi proses pengembunan. Karena CO2 dan uap air dapat membentuk padatan yang menyebabkan penyumbatan pipa. Pada tahap ini terjadi di pendingin cooler. Selanjutnya tahap kedua yaitu proses kriogenik. Nah, tahap kedua udara diembunkan dengan diberi tekanan kurang lebih 200 atmosfer. Nah, tujuan diberikan tekanan adalah untuk membuat uap akan merapat sehingga memudahkan gas membentuk fase cair, lalu didinginkan dengan cepat dan membentuk fase cair dengan kandungan 60% gas mulia, diantaranya ada argon, kripton, dan xenon, 30% oksigen, dan 10% nitrogen. Dan di situ juga terdapat neon, namun masih berfase gas karena neon memiliki titik didih yang terlalu rendah. Proses ini terjadi di pompa cairan udara atau pump to liquefy air. Nah, pada tahap yang terakhir, tahap yang ketiga yaitu proses distilasi fraksional. Nah, proses distilasi fraksional ini merupakan proses pemisahan komponen dari zat penyusun campuran senyawa larutan berdasarkan perbedaan titik didih dengan menggunakan distilasi secara bertingkat. Nah, pada tahap ini udara yang berfase cair tersebut dipisahkan dengan proses destilasi fraksionalisasi yang berlangsung di kolom destilasi fraksional bertekanan tinggi. Nah, di kolom destilasi fraksional ini, udara yang berfase cair akan berubah fase menjadi gas-gas dan akan terpisah dengan menguap pada suhu tertentu berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, untuk neon itu pasti terlebih dahulu menguap karena dia memang masih berfase gas dengan suhu minus 246,06 derajat Celcius. Kemudian disusul dengan nitrogen dengan titik didih minus 196 derajat Celcius, sehingga terlebih dahulu dapat dipisahkan. Selanjutnya diikuti dengan argon dengan titik didih minus 186 derajat Celcius, dilanjutkan dengan oksigen dengan titik didih minus 187 derajat Celcius, dan dilanjutkan dengan kripton dan xenon. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara mengisolasi radon. Nah, radon hanya dapat diperoleh dari peluruhan radioaktif unsur radium berdasarkan reaksi intinya sebagai berikut. Radium dengan nomor massa 226 dengan nomor atom 88. Unsur radium ini akan melibatkan proses pemecahan inti atom dari nukleus induk dan menghasilkan nukleus anak. Nah, di sini nukleus induknya yaitu radium akan menghasilkan nukleus anaknya radon dengan nomor massa 222 dan nomor atom 86 dan disertai dengan pemancaran radiasi seperti partikel alfa atau inti helium, partikel beta, dan sinar gamma. Nah, perlu kita ketahui bahwa peluruhan radioaktif ini bertujuan untuk menstabilkan inti atom melalui pemancaran radiasi. Nah, kemampuan ini melibatkan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga kehilangan energi atau berupa massa dalam diam dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, inti helium, partikel beta, atau elektron, dan sinar gamma. Nah, kemudian radon ini cepat meluruh menjadi unsur lain seperti polonium. Dengan radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Dapat kita lihat pada reaksi intinya, radon akan membentuk nukleus anak yaitu polonium dan memancarkan partikel alfa, inti helium, serta partikel beta atau elektron dan sinar gamma. Nah, untuk materi selanjutnya, next.
mengenai sifat fisik dan sifat periodik serta kecenderungan unsur gas mulia yang akan disampaikan oleh rekan saya Risna. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini yang pertama kita mulai dari konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron ini adalah pendistribusian elektron-elektron ke dalam orbital-orbital suatu atom, di mana gas mulia ini memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Pada unsur golongan 8A atau gas mulia, orbital terluarnya ini berada pada orbital S dan P, di mana gas mulia ini memiliki elektron valensi penuh, yakni Ns2, Np6, kecuali untuk helium, yakni Ns2. Next. Selanjutnya ada jari-jari atom. Menurut Rutherford dan Bohr, jari-jari atom ini didefinisikan sebagai jarak dari inti atom ke elektron valensi, akan tetapi berdasarkan teori mekanika kuantum, kedudukan atau posisi elektron ini tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan itu adalah probabilitas terbesar ditemukannya elektron. Nah, berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa dalam jari-jari atom, unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan umumnya cenderung bertambah seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kecenderungan ini dapat dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektronik unsur yang bersangkutan. Berdasarkan konfigurasi elektroniknya, elektron valensi masing-masing unsur dalam satu golongan pada keadaan dasarnya menempati tingkat energi utama yang makin tinggi seiring bertambahnya nomor atom. Meskipun muatan inti efektif juga bertambah seiring bertambahnya nomor atom, akan tetapi ukuran orbitalnya makin besar dan elektron dalamnya semakin bertambah, sehingga semakin besar pula tolakan antar elektronnya. Hal ini menyebabkan elektron valensi mengalami penamengan oleh elektron-elektron dalam. Akibatnya, jari-jari atom unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan semakin besar seiring bertambahnya nomor atom. Next. Selanjutnya di sini ada energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral dalam keadaan terisolasi, dalam keadaan gas terisolasi. Nah, berdasarkan tabel yang diperoleh, dapat dilihat bahwa energi ionisasi unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan umumnya cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kecenderungan ini juga dapat dijelaskan berdasarkan muatan inti efektif dan jari-jari atom, di mana muatan inti efektif dan jari-jari atom bertambah seiring meningkatnya nomor atom. Meskipun muatan inti efektif bertambah, pengaruhnya terhadap elektron valensi relatif konstan atau naik sangat sedikit seiring bertambahnya nomor atom. Hal ini karena bertambahnya muatan inti diimbangi pula dengan bertambahnya konstanta perisai, di mana bertambahnya jari-jari atom menyebabkan tarikan inti terhadap elektron valensi justru semakin tidak efektif, sehingga untuk melepaskan satu elektron valensi yang terikat paling lemah dari suatu unsur dalam keadaan gas terisolasi membutuhkan energi yang tidak terlalu besar. Akibatnya, energi ionisasi unsur-unsur dalam satu golongan cenderung berkurang. Next. Selanjutnya ada keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan ini adalah kemampuan relatif suatu atom untuk menarik pasangan elektron ke arah dirinya dalam suatu ikatan kimia. Unsur-unsur gas mulia ini telah sepenuhnya mengisi orbital elektron Ns dan Np6, di mana konfigurasi elektronnya adalah Ns2 dan Np6, yang merupakan konfigurasi yang sangat stabil sehingga gas mulia sulit atau tidak mempunyai kecenderungan untuk menarik elektron ke arah dirinya dalam suatu ikatan kimia. Sehingga keelektronegatifan unsur-unsur gas mulia ini adalah cenderung mendekati 0 atau 0. Next. Selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan apabila unsur dalam keadaan gas terisolasi menerima satu elektron.
Unsur-unsur gas mulia ini telah sepenuhnya mengisi orbital elektron Ns dan Np, di mana konfigurasi elektronnya adalah Ns2 dan Np6, yang merupakan konfigurasi yang sangat stabil sehingga gas mulia sulit untuk menerima elektron, dan mengakibatkan afinitas elektron untuk unsur-unsur gas mulia ini adalah 0. Next. Yang terakhir di sini ada titik didih. Titik didih unsur golongan 8A semakin bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Hal ini disebabkan karena interaksi dipol sesaat seiring bertambahnya nomor atom, maka ukuran awan elektron yang membentuk muatan parsial negatif semakin besar. Hal ini menyebabkan semakin kuatnya interaksi antar molekulnya. Dengan demikian, energi yang diperlukan untuk merusak interaksi antar molekulnya pun semakin besar pula. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Risna. Nah, untuk selanjutnya mengenai senyawa dari gas mulia yang pertama kali dapat disintesis yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dewi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jelaskan apa senyawa dari gas mulia yang pertama kali dapat disintesis. Senyawa yang pertama kali dapat disintesis adalah senyawa Xe plus PTF6 negatif. Senyawa ini pertama kali ditemukan oleh Neil Bartlett. Neil Bartlett menemukan bahwa gas PTF6 yang direaksikan dengan oksigen dapat membentuk padatan kristal O2 plus PTF6 negatif. Hal ini karena energi ionisasi Xe yaitu sebesar 1170 kJ per mol pangkat min 1 cukup dekat dengan energi ionisasi O2 yaitu sebesar 1180 kJ per mol pangkat min 1. Bartlett memprediksi senyawa yang analog itu merupakan senyawa Xe plus PTF6 negatif dapat disintesis. Bartlett mencampurkan xenon dengan platina heksafluorida, suatu pengoksidasi yang kuat, dan terbentuk suatu padatan kristal berwarna merah yang diyakini merupakan kristal Xe plus PTF6 negatif dengan persamaan sebagai berikut. Gas xenon yang direaksikan dengan gas PTF6 membentuk padatan kristal Xe PTF6 solid. Next. Selanjutnya, senyawa apa saja yang sudah bisa disintesis? Beberapa senyawa yang berhasil dapat dibuat dari unsur gas mulia diantaranya, yang pertama itu ada argon dalam senyawa argon hidrofluorida atau HARF. Kemudian ada kripton dalam senyawa KrF2 atau kripton fluorida, xenon dalam senyawa XeFe2 atau xenon difluorida, XeF4, xenon tetrafluorida, XeF6, xenon heksafluorida, XeO3, xenon trioksida, XeO4, xenon tetraoksida, serta XePTF6, xenon heksafluoroplatina 6. Dan yang terakhir ada senyawa radon dalam senyawa RaF2 atau radon difluorida. Next. Baik, yang terakhir, mengapa hanya senyawaan Xe yang dapat disintesis? Hal ini karena kondisi yang diperlukan untuk membentuk senyawa gas mulia seperti yang diungkapkan oleh Pauling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atom gas mulia mudah mengion, dan yang kedua, atom yang sangat elektronegatif seperti F atau O yang akan mengikatnya. Xenon banyak disintesis karena energi ionisasinya adalah yang terbesar di antara unsur-unsur gas mulia lainnya, sehingga xenon adalah unsur gas mulia yang paling reaktif dan cenderung yang paling banyak disintesis karena kereaktifannya tersebut. Berbeda dengan radon yang hanya menghasilkan satu senyawa sintesis,
yaitu berupa RaF2. Hal ini karena radon bersifat radioaktif yang memiliki waktu paruh hanya 3,8 hari. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami mengenai unsur golongan 8A atau gas mulia. Mohon maaf jika presentasi dari kami masih terdapat kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.